Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada hari ini dengan saya Dr. Siti Alhamra Salkaura, SEMSI pada mata kuliah statistik kedua. Dengan hari ini kuis ketiga di mana topiknya adalah instrumen pengumpulan data dan uji validitas. Baik, sudah siap ya rekan-rekan mahasiswa? Seperti pada minggu sebelumnya, kita memiliki beberapa peraturan atau rules. Yang pertama, kuis ini terdiri dari 3 password, yaitu password di awal, tengah, dan akhir. Kemudian setelah setiap password, nantinya akan terdiri atas beberapa soal. Silakan dikerjakan maksimal 10 detik untuk setiap soalnya. Kemudian yang ketiga, cara menjawabnya adalah tulis nama, NPM, password, dan jawaban rekan-rekan mahasiswa di kolom komentar. Berikutnya, nilai dihitung dari tingkat kecepatan ketepatan jawaban. Maksimal sudah harus submit 20 detik setelah soal terakhir. Baik, sudah siap ya rekan-rekan mahasiswa? Passwordnya adalah A7YXEIWTY. Baik, saya ulangi kembali. Passwordnya adalah A7YXEIWTY. Oke, silahkan dituliskan di kolom komentar untuk passwordnya. Selanjutnya kita mulai untuk ujiannya. Baik, soal yang pertama adalah berdasarkan waktu pengumpulannya, data dibedakan menjadi beberapa data berikut, kecuali pertama A. Data time series, B. Data cross section, C. Data sekunder, D. Data panel. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data dibedakan menjadi beberapa data berikut kecuali A. Data time series, B. Data cross section, C. Data sekunder, D. Data panel. 10 detik dimulai dari sekarang. Oke, selanjutnya data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dan terdapat beberapa objek tertentu disebut dengan data A. Data time series, B. Data cross section, C. Data sekunder, D. Data panel. 10 detik dimulai dari sekarang. Oke, berikutnya. Baik, berdasarkan sifatnya, data dibedakan menjadi 2 jenis. Sebagaimana telah kita pelajari, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka, sementara data kualitatif adalah A. Data berupa kalimat, kata-kata, ataupun pernyataan. B. Data berupa pertanyaan. 10 detik dimulai dari sekarang. Baik, berikutnya dari soal data, apabila dinyatakan sebagai contoh, jumlah karyawan laki-laki di PTA sebanyak 55 orang. Berikut adalah contoh data. A. Dikotomi, B. Kuantitatif, C. Diskrit, D. Interval. Jumlah karyawan laki-laki di PTA sebanyak 55 orang merupakan contoh data. 10 detik dimulai dari sekarang. Baik, selanjutnya masih dalam data. Apabila terdapat contoh berat badan Zubaidah adalah 54 kg atau kremasi dilakukan pada suhu 3000 derajat Celcius, merupakan contoh data. A. Dikotomi, B. Kuantitatif, C. Diskrit, atau D. Interval. Kalimat berikut merupakan contoh. A. Data dikotomi, B. Data kuantitatif, C. Diskrit, D. Interval. 10 detik dimulai dari sekarang.
Baik, password kedua, silahkan siap-siap. Password kedua adalah sebutkan rumus yang dapat digunakan apabila jumlah populasi telah diketahui. Passwordnya adalah sebutkan rumus apa yang dapat digunakan apabila jumlah populasi telah diketahui. Baik, selanjutnya kita mulai kembali soalnya. Metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut, yaitu dengan A. Kuesioner, B. Observasi, C. Wawancara, D. Semua benar. 10 detik dimulai dari sekarang. Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan sebagai berikut. Baik. Selanjutnya, untuk pertanyaan kuesioner terlampir, sebagai contoh, apakah Anda setuju jika staf PLN Medan memiliki penampilan yang menarik? A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Netral, D. Tidak setuju, dan E. Sangat tidak setuju. Contoh ini merupakan contoh kuesioner. A. Setengah, B. Terbuka, C. Tertutup, atau D. Contoh wawancara. 10 detik dimulai dari sekarang. Baik, pertanyaan berikutnya adalah sebagai contoh berikut. Apabila terdapat pertanyaan, bagaimana pendapat Anda tentang sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas X? Dan jawabannya adalah sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas X sudah baik, seperti misalnya lab komputer untuk semua program studi yang sudah cukup lengkap. Hal ini merupakan contoh kuesioner. A. Setengah, B. Terbuka, C. Tertutup, D. Wawancara. Silahkan 10 detik dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Pertanyaan berikutnya terkait dengan uji validitas. Silahkan diperhatikan. Setelah kita membuat kuesioner dan sebelum dilakukan penelitian, maka dilakukan pra-penelitian terlebih dahulu dengan mengumpulkan data awal responden. Sebagai contoh, mengumpulkan beberapa jawaban responden di luar sampel asli. Kemudian dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Apakah saat uji validitas dinyatakan data tidak valid, lalu apa yang harus dilakukan guna meningkatkan validitas eksternal? A. Dengan menghapus pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid. B. Dengan memperbesar jumlah sampel. C. Semua salah. D. Semua benar. 10 detik dimulai dari sekarang. Baik, pertanyaan berikutnya merupakan pertanyaan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan salah satunya adalah menganalisis nilai Cronbach alpha. Data dikatakan sangat baik, sangat handal, dan sangat reliable apabila nilai Cronbach alpha A. Nilai Cronbach alpha berada di antara 0,8 dan 0,7. B. Nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,8. C. Nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,7. Atau D. Nilai Cronbach alpha lebih kecil dari 0,7. Data dikatakan handal ketika uji reliabilitas apabila nilai Cronbach alpha-nya, silahkan dipilih 10 detik dimulai dari sekarang. Baik, password terakhir untuk kuis kali ini adalah sebutkan 2 digit tanggal lahir Anda. Passwordnya adalah 2 digit tanggal lahir Anda. Silahkan tuliskan nama,
NPM, password, jawaban-jawaban pertanyaan, lalu submit maksimal 20 detik setelah soal terakhir ini. Sekian dulu untuk kuis hari ini. Sampai ketemu di kuis-kuis selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.